Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi di mata kuliah Fisika Bangunan bersama saya Faris Harindra Syam. Kali ini di materi yang ke-9 kita akan membahas tentang pencahayaan alami. Bagaimana kita pencahayaan alami ini dapat kita gunakan, kita manfaatkan ke dalam sebagai pencahayaan di dalam bangunan gitu ya. Apalagi kita tinggal di iklim yang tropis gitu ya. Kita punya cahaya matahari sepanjang tahun sehingga seharusnya kita yang ada di Indonesia gitu ya dapat memanfaatkan pencahayaan alami untuk dalam bangunan kita dengan semaksimal mungkin gitu ya. Baik. Pencahayaan alami atau daylighting adalah penggunaan cahaya yang bersumber dari alam untuk penerangan. Jadi cahaya yang bersumber dari cahaya matahari gitu ya, ataupun ya penerangan dari matahari kita pakai untuk penerangan di dalam bangunan. Nah, sumber energi cahaya yang utama adalah cahaya matahari. Jadi memang ketika khususnya ya pasti ya ketika di pagi hingga sore hari gitu ya, bagaimana kita memanfaatkan cahaya matahari untuk penerangan di dalam ruangan kita. Nah, sumber cahaya energi cahaya lain dengan intensitas cahaya yang lemah adalah pantulan sinar matahari dari pantulan sinar matahari dari bulan dan hewan seperti kunang-kunang. Nah, tapi yang utama itu pastinya dari cahaya matahari gitu ya. Nah, kelebihan cahaya matahari ini bersifat alami dan natural gitu kan. Tersedianya melimpah. Jadi memang sepanjang hari kita gratis gitu ya mendapatkan cahaya dari cahaya matahari gitu ya. Nah, maka dari itu kita memanfaatkan cahaya matahari ini dengan semaksimal mungkin untuk bangunan kita. Selain itu dia tidak habis, jadi selalu ada, terbarukan gitu ya. Memiliki spektrum cahaya yang lengkap, ya warna ya, spektrum cahaya warna cahaya yang lengkap gitu ya. Memiliki daya panas dan kimiawi yang diperlukan bagi makhluk hidup di bumi ini. Kemudian dia dinamis, dapat digunakan untuk pengobatan ataupun helioterapi ya. Jadi cahaya matahari itu eh, kalau nggak salah gitu ya, itu dapat apa namanya itu pada jam-jam tertentu dapat merangsang untuk peningkatan vitamin E ataupun vitamin D dalam tubuh kita sehingga eh, daya tahan tubuhnya meningkat gitu ya. Lalu lebih alami bagi irama tubuh ataupun bioritme. Jadi kalau menggunakan di bawah cahaya matahari itu lebih aman, lebih alami untuk tubuh kita gitu ya. Kemudian untuk lainnya adalah untuk kebutuhan fotografi yang alami gitu ya. Nah, jadi cahaya matahari ini sangat bermanfaat gitu ya. Tidak hanya untuk penerangan, tapi untuk kesehatan bagi manusia yang beraktivitas gitu kan. Sehingga demi kesehatan pengguna bangunan, kita harus tetap memikirkan bagaimana cahaya matahari itu dapat masuk ke dalam bangunan dan kita manfaatkan dalam fungsi ruangnya di dalam bangunan kita gitu ya. Sehingga bangunan kita lebih sehat. Nah, kekurangannya ke cahaya matahari ini pada bangunan berlantai banyak dan gemuk gitu ya atau bulky itu bangunannya gemuk nih bangunannya lebar gitu ya dan berlantai banyak ataupun high rise building gitu ya atau multi floor gitulah ya itu sulit untuk memanfaatkan cahaya alami matahari ini gitu karena kalau dia bangunannya gemuk gitu ya jadi hanya di bagian pinggir-pinggir bangunan itu yang dapat dimasuki oleh cahaya matahari melalui si apa itu namanya? Melalui si bukaan-bukaan yang kita buat jendela gitu ya misalnya.
Nah, itu ada di pinggir-pinggir. Oke, kalau dia hanya satu lantai, kita bisa pakai yang dari atap gitu ya. Cahaya mataharinya bisa masuk dari atap. Apakah atapnya kita pakai atap yang tidak solid gitu ya, memakai eh, apa itu namanya fiberglass kah atau dan sebagainya sehingga cahaya matahari bisa masuk. Tetapi kalau dia sudahlah gemuk, terus dia multi lantai gitu ya, lantainya banyak gitu. Nah, itu akan lebih sulit lagi untuk melalukan cahaya matahari ke dalam bangunan. Selain itu, intensitasnya tidak mudah diatur gitu ya. Silau redupnya tergantung bagaimana cahaya mataharinya itu tertutup oleh awan atau tidak gitu ya. Jadi intensitas pencahayaannya itu nggak bisa kita atur gitu. Sulit lah untuk kita atur. Lalu pada malam hari dia tidak tersedia cahaya matahari ini, sehingga ya pada malam hari tetap kita harus menggunakan pencahayaan buatan. Lalu sering membawa panas masuk ke dalam ruangan. Nah, pasti cahaya matahari itu pasti bersamanya adalah panasnya gitu ya, panas mataharinya. Sehingga kalau kita ya kekurangannya adalah ketika kita buat bukaan-bukaan yang besar, cahaya matahari yang masuk, panasnya juga ikut masuk pastinya gitu ya. Lalu dapat menudarkan warna. Jadi warna-warna bangunan, warna cat, warna benda itu dapat pudar ketika kita kelamaan gitu ya, kelamaan eh, di bawah sinar matahari. Nah, ada unsur cahaya matahari di sini. Unsur cahaya matahari itu eh, bisa kita bagi menjadi empat gitu ya. Ada sinar matahari langsung atau direct sunlight gitu ya. Direct sunlight. Jadi cahaya matahari masuk itu dapat dilihat di gambar sebelah kiri itu yang nomor satu ya. Dia masuk langsung menembus bukaan atau jendela kita gitu kan. Langsung masuk menyinari benda yang di dalam eh, bangunan kita gitu ya. Ada juga sinar matahari melalui pemantulan cahaya di atmosfer atau cahaya langit disebutnya skylight gitu ya. Skylight itu ditunjukkan dari di gambar sebelah kiri itu yang di nomor 2. Nomor 2 itu ya, ada skylight katanya. Lalu yang nomor 3 adalah sinar matahari refleksi luar, yaitu hasil pemantulan cahaya dari berbagai benda-benda di ruang luar bangunan. Tuh, dan dijelaskan di nomor 3 tuh. Nomor 3. Kemudian yang nomor 4 adalah sinar matahari refleksi dalam. Refleksi dalam. Jadi cahaya mataharinya itu masuk menembus jendela kita lalu terpantul di lantai atau di bagian dalam bangunan kita gitu ya. Sehingga dia tetap masuk dan dia terpantul di dalam eh, bangunan kita, benda-benda di dalam bangunan kita. Nah, di dalam pencahayaan alami juga kita sangat tergantung dengan material permukaan gitu ya. Jadi tidak semua sinar matahari itu diserap oleh material permukaan. Nah, sinar matahari dapat dipantulkan sesuai dengan jenis permukaan yang disinarinya gitu ya. Nah, jadi eh, apa namanya permukaan-permukaan yang ada di bumi ini gitu ya, nggak semuanya itu menyerap. Dia juga nggak semuanya memantulkan gitu cahaya matahari. Nah, kalau dia permukaannya biasanya dari albedo namanya. Albedo itu adalah rasio radiasi matahari yang dipantulkan oleh permukaan terhadap total radiasi matahari yang masuk gitu ya. Albedo ini biasanya dinyatakan dalam bentuk rasio sehingga disebut rasio albedo. Nah, jadi ketika permukaan tersebut eh, apa ya berwarna terang, nah biasanya berwarna terang ataupun dia permukaannya licin gitu ya, biasanya dia lebih banyak memantulkan cahaya daripada menyerapnya gitu ya. Sebaliknya apabila
permukaan sebuah benda itu berwarna gelap, nah, dan permukaan tersebut dia lebih kasar, biasanya dia lebih banyak menyerap cahaya matahari daripada memantulkannya gitu ya. Maka warna hitam itu akan lebih banyak menyerap cahaya matahari daripada memantulkan cahaya matahari gitu ya. Nah, dan ketika dia warna gelap lalu tidak itu ya, tidak licin gitu ya, maka dia tidak memantulkan cahaya matahari gitu. Dia lebih banyak menyerapnya. Itu konsep albedo gitu ya, albedo. Kita lihat di situ di gambar sebelah kiri ini ada apa tuh bulan, albedonya 6% sampai 8% gitu ya, 6% sampai 8%, artinya dia albedonya rendah gitu kan. Ada water bodies, albedonya 10% sampai 60%, tergantung dengan altitude mataharinya. Lalu ada dark roof katanya 8% sampai 18% dia albedonya. Nah, artinya atap yang gelap gitu ya. Nah, atap yang terang, light roof, warna terang, dia akan memantulkan, albedonya akan lebih tinggi gitu ya, lebih besar karena dia memantulkan cahaya matahari itu lebih banyak daripada menyerapnya. Nah, material permukaan ini dia makin tinggi nilai albedo suatu permukaan, maka makin banyak sinar matahari yang dipantulkan permukaan tersebut gitu ya. Ya, tadi albedo tinggi artinya material permukaannya itu lebih banyak memantulkan cahaya matahari gitu. Nah, kalau dia albedonya rendah, maka dia lebih banyak menyerap cahaya matahari gitu daripada memantulkannya gitu ya. eh Sehingga kita harus pintar-pintar atau pandai-pandai yang memilih material bangunan gitu, sehingga kita mengerti albedo seperti apa yang kita inginkan gitu ya. Apakah kita memang mau lebih banyak memantulkan cahaya matahari, maka pakailah yang albedo tinggi gitu. Kalau kita lebih banyak ingin menyerap cahaya mataharinya, maka pakailah albedo yang rendah. Nah, berikut contoh gitu ya, albedo material permukaan. Kita bisa lihat di situ salju, albedonya 0,8 sampai 0,95, berarti dia eh, banyak menyerap ya, banyak menyerap. Oh, sorry. 0,8 sampai 0,95 ini berarti 0,8 itu 80% ya, 80% sampai 95%. Nah, berarti albedonya itu cukup tinggi ya, tinggi, jadi dia memantulkan cahaya matahari. Pasir kering itu 35% sampai 45% gitu ya. Ya 0,35 sampai 0,45 gitu ya. Pasir basah dan sebagainya, ada rumput pendek, ada aspal dan sebagainya. Kita lihat aspal di situ cukup kecil ya. Cukup kecil, 5 sampai 20% dia. Bata itu 0,2 sampai 0,4 albedonya. Baik, berikut kendala pemanfaatan penerangan alami. Kendalanya adalah pertama silau atau glare gitu ya, yang diciptakan oleh pemantulan cahaya gitu ya. Ada yang kedua ketidaknyamanan termal karena dia panas gitu ya. Ini adalah kendala pemanfaatan penerangan alami. Cahaya matahari tadi apabila terpantul oleh material, misalnya kita pakai material kaca yang banyak gitu ya di bangunan kita, maka dia banyak memantulkan cahaya matahari, lalu silaulah dia. Ada menyilaukan di posisi-posisi tertentu, sudut-sudut pandang tertentu, maka terjadi glares gitu ya, mengganggu penglihatan eh, orang-orang yang berada di luar bangunan kita. Lalu cahaya matahari yang masuk gitu ya, kalau kebanyakan dia juga mempengaruhi suhu dari ruangan sehingga dia tidak nyaman secara termalnya.
Nah, ada metode antisipasi silau. Yang pertama adalah pengaturan orientasi bukaan cahaya, lalu membatasi luas sumber silaunya, lalu kenaikan faktor refleksi dalamnya. Nah, ini pengaturan orientasi bukaan cahaya, pertimbangan dalam pengaturan orientasi bukaan cahaya yaitu yang pertama jumlah cahayanya, lalu lintasan matahari dan lokasi di bumi. Berikut adalah solar factor menurut SNI 036389 2020. Berikut solar factor. Ya, alokasi ruang dan bukaan cahaya pada rumah tinggal. Nah, ruang tidur, cahaya idealnya ada di pagi hari, alokasi bukaannya ada di tenggara sampai dengan timur laut, gitu ya. Lalu ada kamar mandi, gudang, cocoknya cahaya idealnya di sore hari dengan radiasi tinggi. Eh, Maka letakkanlah dia alokasi bukaannya berada di barat atau timur bangunan, gitu ya. Lalu ruang keluarga, ruang makan, ruang tamu, aktivitas tinggi cahaya hangat. Cahaya idealnya. Dia alokasi bukaannya idealnya berada di utara ataupun selatan. Dapur atau ruang kerja radiasinya harus minimal, maka alokasi bukaannya yang secara ideal berada di utara dan di selatan. Nah, untuk membatasi luas sumber silau dapat dilakukan dengan cara pertama memperkecil luas bukaan cahaya, memberi pembayang atau shader atau shading device tadi dengan memperbesar dimensi pembayang, lalu memberi penyaring atau filter dan memperkecil dimensi lubang penyaring tersebut. Ya, bukaan cahaya luas bisa pakai sirip pendek, bukaan cahaya sempit pakai sirip yang panjang gitu ya. Bukaan cahaya sempit pakai sirip pendek, maka cahayanya bisa masuk ke dalam gitu ya. Nah, perhitungan luas minimal suatu bukaan cahaya pada fasad bangunan adalah 20% dari luas dinding gitu ya. Jadi window to wall ratio itu adalah lebih kecil atau sama dengan dari 1:5 gitu ya. Jadi 20% dari luas dindingnya. Nah, menaikkan faktor refleksi dalam adalah menaikkan potensi pemantulan cahaya oleh permukaan objek dalam ruang. Nah, sehingga tidak terjadi kontras cahaya berlebih antara luminasi sumber silau atau matahari dan pantulan objek di luar ruangan yang masuk melalui bukaan cahaya dengan luminasi objek di dalam ruangan. Dilakukan dengan cara penggunaan warna muda pada interior, lalu penggunaan material bertekstur halus dan licin. Nah, hal penting yang harus diperhatikan dalam perancangan, yang pertama adalah orientasi bangunan, lalu pengaturan letak dan dimensi bukaan, kemudian pengaturan letak dan dimensi peneduh, kemudian pemilihan warna dan tekstur permukaan dalam dan luar ruangan untuk memperoleh pemantulan yang baik. Teknik pemanfaatan penerangan alami, ada yang pasif, ada yang aktif. Yang pasif menggunakan jendela atau window gitu ya. Ada clear story window, ada skylight, slope glazing, atap gergaji, soundproof proof ya, atap gergaji. Tuh, sumur cahaya atau light well ya. Kita kasih sumur cahaya. Yang aktif bisa light shelf, prismatic skylight, fiber optic, reflektor, light tube atau tubular daylighting, ada heliostat juga. Nah, berikut adalah tugas, boleh dikerjakan ya, boleh dikerjakan. Waktu pekerjaannya 1 minggu. Nah, ini ada teknik pemanfaatan penerangan alami NPM ganjil dan NPM genap. Waktu pengerjaan 1 minggu berarti dikumpulkan di minggu depan melalui grup WhatsApp yang sudah kita pakai ya. Oke, demikian untuk materi ke-9 kali ini. Sampai jumpa di eh, materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.